Salam jumpa para peserta materi pembelajaran Elektronika Sistem Cerdas. Materi ini berguna bagi siapa saja yang ingin memiliki bekal dasar di dalam merancang rangkaian elektronika untuk sistem cerdas. Materi pembelajaran peserta dapat menjelaskan prinsip dasar dan cara kerja dioda dan transistor. Mendesain rangkaian elektronika berbasis transistor dan IC. Mampu mengenal cara kerja op-amp dan IC digital. Dapat menjelaskan cara kerja rangkaian counter, pencacah, shift register, display 7 segmen, serta LCD. Dan dapat membuat sistem cerdas berbasis Arduino atau PC dengan mendesain rangkaian elektronika terkini. Kita masuk ke pengenalan dioda dan transistor. Para peserta, jika kita belajar listrik, maka kita harus mengetahui hukum Ohm. Yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik dilambangkan dengan I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial voltage ya yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R, resistansi, di mana rumusnya I arus sama dengan besar tegangan V dibagi dengan R, hambatan. Ya, arus dilambangkan dengan ampere. Sedangkan hambatan dilambangkan dengan ohm. Sebagai latihan, jika kita memberikan tegangan pada sebuah lampu LED dengan hambatan sebesar 1 kilo ohm, seperti di rangkaian ini, dan tegangannya 9 volt, misalnya menggunakan baterai kotak, tentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Maka bisa kita lihat di sini, I sama dengan V per R, 9 volt dibagi dengan 1000 ohm akan didapatkan 0,009 ampere atau 9 miliampere. Itu cukup untuk membuat lampu LED hidup terang. Paham ya? Nah, elektronika sistem cerdas seperti apa? Misalnya pada sistem home remote system, di mana dengan kendali berbasis smartphone atau Wi-Fi, kita bisa menghidup mematikan kipas angin, lampu, ya pagar, membuka tutup jendela, dan sebagainya. Nah, tentu ini juga harus ada rangkaian elektronika. Nah, rangkaian elektronika inilah yang Anda dapat kembangkan desain sendiri di materi ini. Prinsip dasarnya apa? Anda perlu mengenal dengan dioda. Dioda adalah semikonduktor yang terbuat dari silikon atau germanium yang memiliki dua terminal anoda dan katoda. Ya, dia semikonduktor P-junction dan N-junction istilahnya. Ada di antara kedua tipe P dan N tersebut, ada namanya depletion region, merupakan area di mana elektron akan mengalir. Ya, jadi kalau ada dioda, kita beri tegangan seperti ini, dengan arah yang sesuai, maka akan mengalir ya elektron di antara dua tipe junction tersebut. Ya, sehingga kalau dibalik, diberi reverse bias, dia tidak akan mau mengalir. Inilah sebagai dasar untuk sebagai mencegah kesalahan polaritas. Maka di setiap rangkaian elektronika yang bagus, apabila diberikan sumber tegangan, maka akan dilalui ke dioda penyearah dulu, sehingga kalau salah arah polaritas memberikan tegangan, dia tidak akan mengalir. Arus tidak akan mengalir di rangkaian, sehingga rangkaian tidak rusak. Begitu ya. Ini gambar simbol dioda, anoda kaki positif, katoda kaki negatif. Contoh adalah dioda penyearah IN4001, 407, ya, seperti ini gambarnya. Sedangkan dioda yang berfungsi sebagai LED, gambarnya seperti ini, ada panah seperti cahaya keluar. Ya, contoh penerapannya apa? Kita dengan sistem Arduino bisa mengatur kelap-kelip, terang redup,
lampu LED ya menggunakan PWM ya dengan drivernya adalah transistor 2N3904. Ya, karena LED membutuhkan pembatas arus, maka di sini bisa digunakan resistor berkisar dari 100 ohm sampai 1 kilo ohm. Ya, ini adalah contoh rangkaian transistor yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang bisa menghidupmatikan lampu LED dengan arus tertentu. Begitu ya. Tentu di sini di bagian transistor, di bagian kaki basis, dipasang resistor untuk pembatas arus agar arus yang masuk ke kaki basis tidak terlalu besar. Nah, contoh jenis dioda lainnya selain dioda penyearah, misalnya untuk catu daya adalah dioda Zener. Dioda Zener penstabil tegangan. Misalnya kita ingin keluaran dari rangkaian trafo ini 12 volt stabil, maka kita pasangkan rangkaian dioda Zener 12 volt, sehingga keluarannya 12 volt stabil. Tentu arusnya tidak terlalu besar, maka untuk memperbesar arus bisa kita tambahkan transistor juga sebagai penguat arus. Begitu prinsipnya. Nah, ini adalah rangkaian catu daya penyearah dengan input tegangan 220 volt AC, keluarannya DC, namun masih AC. Kita harapkan keluarannya DC, maka keluaran yang tegangan rendah AC tersebut kita gunakan 4 dioda penyearah ini, lalu kita ratakan dengan kapasitor elektrolit, ELCO, seperti ini, dan dioda Zener, ya, dengan RL ada resistor beban, kita anggap nanti ke rangkaian beban, sehingga dihasilkan tegangan DC yang stabil yang bisa digunakan. Begitu prinsipnya. Silakan dipelajari lebih lanjut terkait komponen kapasitor, resistor, dan dioda. Nah, transistor, dia juga semikonduktor yang bisa dipakai sebagai penguat amplifier. Atau sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, switching, penstabil tegangan dan modulasi sinyal, misalnya pada radio pemancar. Tipe transistor yang umum ada 2, yaitu PNP transistor, misalnya 3906, di mana ada panah masuk ke dalam, dan transistor 3904, ya, di mana ada panah keluar. Seperti itu. Ya, contoh di sini transistor 3904 sebagai penguat amplifier dari audio input. Tentu penguatannya tidak terlalu besar, tapi cukup didengar di speaker yang berukuran kecil. Nah, ini contoh rangkaian penguat amplifier sederhana tipe A, kelas A, ya, dengan efisiensi yang cukup tinggi, dan untuk meningkatkan efisiensi dapat juga digunakan transformer. Ya, seperti rangkaian di bawah ini. Transformer amplifier. Amplifier terkopling dengan transformer. Ya. Nah, penggunaannya selain untuk menghidupmatikan LED, bisa untuk menyambungkan relay. Karena relay membutuhkan arus yang cukup besar sehingga bisa menggunakan transistor ini. Ya. Sedangkan solid state relay, dia menggunakan komponen solid state sehingga tidak ada pergerakan, perpindahan komponen relaynya. Tapi bisa memutus dan menyambungkan. Kalau relay yang biasa seperti ini, dia ada mekanis bergerak karena dari lilitan yang diberi tegangan hingga akan menghasilkan medan magnet untuk menyambung dan memutuskan logam yang ada di dalamnya. Ya, digunakan dioda proteksi untuk mencegah tegangan yang timbul dari perubahan sambung dan putus itu yang cukup besar tegangannya yang bisa merusak rangkaian. Ya. Nah, untuk bisa mengembangkan sistem elektronika cerdas, Anda juga perlu bisa mendesain rangkaian elektronika yang paling mudah unduh software Eagle Autodesk. Ya, Anda bisa register login sehingga bisa merancang skema rangkaian dan membuat PCB, printed circuit board, dari rangkaian yang Anda kembangkan tersebut. Silahkan dipelajari. Eagle Autodesk. Ya. Nah, ini adalah buku referensi wajib. Anda bisa baca buku kita, Elektronika Praktis, dan Prinsip-prinsip Elektronik dari Malvino. Ya. Ini adalah buku pegangan yang sangat bagus, ya, yang sangat lengkap dengan teori dan penerapannya. Terima kasih. Kita lanjut ke praktikum pertama, ya, yaitu
Praktikum elektronika sistem cerdas untuk dioda dan transistor. Di sini dibutuhkan avometer untuk mengukur tegangan baterai dan lainnya, resistor, trimpot, transistor, relay, dioda, dan protoboard untuk eksperimen. Praktikum dasar dioda dan transistor. Kita menggunakan lampu LED, kakinya anoda dan katoda sebagai sumber cahaya. Kita menggunakan transistor sebagai saklar atau penguat arus. Kakinya basis kolektor emitor. Ini contohnya 2N3904 NPN transistor. Berfungsi sebagai saklar elektronik. Ini adalah switch on off. Sedangkan ini dioda untuk mengalirkan arus satu arah saja. Kita coba eksperimen pertama, menghidupkan lampu LED dengan sumber baterai 9 volt dan pembatas arus 1 kilo ohm resistor. Lampu akan hidup dengan arus yang memadai, tidak over karena dibatasi resistor 1 kilo. Ya. Kita akan coba transistor sebagai saklar elektronik dengan input kita atur dari trimpot, sehingga jika tegangan input ke basis atau bias itu memadai, maka dia akan cukup untuk menghidupkan transistor tersebut. Lihat, kaki basis inputnya adalah dari trimpot. Ini kita menggunakan dioda untuk memastikan sumber tegangannya tidak salah polaritas. Berikutnya, mengendalikan relay hidup mati menggunakan input transistor 2N3906. Berikut penggunaan avometer atau multitester untuk mengukur tegangan DC 9 volt baterai.